Baiklah, kita ke variasi soal selanjutnya. Kalau tadi ada nilai B yang genap, jadi dibagi dua itu menghasilkan bilangan yang utuh. Kemudian yang kedua ada variasi di mana nilai B-nya itu ganjil sehingga dibagi dua itu menghasilkan pecahan. Nah, kali ini yang akan kita kerjakan adalah nilai B-nya minus. Kita tulis ya, X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Nah, nilai B-nya ini minus. Ini kita harus lebih hati-hati. Jika kurang hati-hati nanti akan menimbulkan kesalahan fatal ya. Fatal sekali pasti. Nanti akan kita tunjukkan jika kurang teliti. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah sama ya, X kuadrat dikurangi 4X negatif 5 kita geser jadi 5. Kemudian X kuadrat dikurangi 4X. Nah, ini karena nilainya negatif, tetap kita jumlah. Hanya saja di dalamnya adalah negatif 4/2 kuadrat. Ini pun demikian. 5 kita jumlahkan dengan nilai B per 2 yang dikuadratkan. Negatif 4/2 kuadrat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok harus dikurung, padahal kalau negatif dikuadratkan hasilnya pun tetap positif sebenarnya. Tapi ini nanti fatal ya kalau tidak diperhatikan. Jadi langkah yang perlu diperhatikan di sini. Ini jika difaktorkan 4/2 ini kan 2, oke lah. Jadi di sini negatif ya. Ini pun menghasilkan negatif 2 kuadrat. Saya ulang ya. Karena di sini negatif 4/2 ini kan hasilnya negatif 2. Jadi kita tulisnya negatif 2. Tuh. Kemudian di ruas kanan kita selesaikan juga. Ini tetap ya, negatif 4/2 berarti negatif 2 kuadrat. Lah biar nggak bingung nggak apa-apa. X kurang 2 kuadrat sama dengan 5 plus 2 kuadrat hasilnya negatif 2 kuadrat hasilnya 4. Sehingga X kurang 2 kuadrat itu hasilnya 9 kuadrat. Kita pindah ruas menjadi plus minus akar 9. Akar 9 ini adalah 3. Plus minus 3. Dari sini dapat kita tentukan nilai X1 nya negatif 3 nya ini sorry ya, negatif 2, maaf, negatif 2 ya, jadi cuma salah tulis saja. Jadi negatif 2 pindah ruas jadi positif 2 plus 3. Sehingga X1 nya sama dengan 5. Demikian pula dengan nilai X2. Ini negatif 2 pindah ruas jadi 2. Kali ini dikurang 3 hasilnya adalah X2 sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5 dan negatif 1. Jika ingin mengecek bisa digunakan cara pemfaktoran ya, yang lebih cepat, lebih mudah. Jadi kita buat faktornya. X jika dikalikan positif 20 jika dikalikan negatif 5, jika dijumlah negatif 4. Nah, ini adalah 5 dan 1, negatifnya di depan, positifnya di belakang. Dari sini dihasilkan X kurang 5 sama dengan 0, sehingga nilai X1 sama dengan positif 5. X ditambah 1 sama dengan 0, sehingga nilai X2 sama dengan negatif 1. Himpunan penyelesaian sama persis ya, 5 dan negatif 1. Baiklah, akan kita coba dengan soal yang sama, namun jika kurang teliti akan menghasilkan hasil yang perbedaan yang luar biasa hasilnya ya. Jadi jawabannya pun pasti salah dengan soal yang sama. X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Lanjut ya, X kuadrat dikurangi 4X, C kita geser jadi 5.
kemudian X kuadrat dikurangi 4X, misalkan kita jumlah jadi 4/2 kuadrat. Jadi ini tetap plus ya, bukan min ya, padahal di sini nilainya min. Misalkan kita keliru di sini, itu nanti akan fatal. Ini pun juga kita jumlah dengan 5 plus 4/2 kuadrat. Jadi jika difaktorkan, itu menjadi X plus 4/2 adalah 2 kuadrat, sehingga 5 pun juga ditambah dengan 2 kuadrat. Kita lanjut. X plus 2 kuadrat sama dengan 5 plus 4. Sama ya, cuma bedanya di plus, ini plus, ini min. X plus 2 kuadrat sama dengan 9, sehingga kita hasilkan X plus 2 sama dengan plus minus akar 9. X plus 2 sama dengan plus minus 3. Jadi kita peroleh nilai X1 sama dengan positif 2 pindah ruas jadi negatif 2 plus 3, hasilnya adalah 1, dan nilai X2 nya sama dengan positif 2 pindah ruas negatif 2 kita kurang 3, hasilnya adalah negatif 5. Nah, dari sini kita lihat himpunan penyelesaiannya terbalik, yaitu 1 dan negatif 5. Kalau kita lihat yang perhitungan yang teliti tadi, ini 5 dan negatif 1, di sini 1 dan negatif 5. Jadi saya sarankan untuk lebih berhati-hati jika menemukan persamaan kuadrat dengan nilai B negatif, karena di ruas yang ketiga itu harus negatif juga nilainya. Di plus negatif 4/2 kuadrat, di sini negatif, di sini sih tetap positif hasilnya ya, tapi hasilnya betul-betul sangat berbeda jauh dan tentu akan salah dan mengurangi poin yang kita peroleh ketika melakukan penilaian maupun tugas-tugas harian. Demikian, terima kasih, semoga memberi manfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, kemudian share sebanyak-banyaknya agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.